Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Bioskop Indonesia. Ya, kali ini saya bersama Dr. SB Setiawan, aka BB69. Halo Mas Dok. Hai guys. Karena harus gini kalau di sini katanya. Oke. Dan juga ada Mami Yami. Halo Mami. Hai guys. Ini kenapa jadi guru-guru TK semua ya? Oke, kali ini kita mau membahas dengan sesuai vibes-nya. Di background sebelah sana udah ada Arini, dan kita akan membahas Arini by Love Inc. Selamat datang di Love Inc. Tempat di mana kamu bisa menemukan kebahagiaan. Dan aduh, aku mager, bingung ini spesies ngomong apa. Oke, di konten hari ini kali ini Mamam tuh yang mau ngedit tuh. Oke, hari ini Mas Dok, gimana dengan hari ini? Apa yang Anda bayangkan? Apa ekspektasi Anda tentang film ini? Oke. Silakan. Jujur kan gue kan benar-benar jatuh cinta kepada si Arini itu. Walaupun dua film sebelumnya kan merupakan film horor bagi para pria ya. Siapa sih ini benar-benar tokoh Arini ini merupakan lebih horor daripada makmum istilahnya ya untuk para pria ya kita bilang ya. Karena bayangin aja tuh kita lihat korbannya si Richard sampai seperti itu atau si Icha seperti itu ya. Nah dengan adanya Arini, jujur cukup penasaran karena yang pertama dari judulnya itu ada tulisan Arini, yang kedua itu bawahnya by Love Inc. Jadi ini kayaknya ini ada dua hal yang ingin ditonjolkan nih. Yang pertama adalah kita akan ditonjolkan siapa nih Arini ya. Ini menurut ini yang membuat gue ini lebih penasaran, dan yang kedua kenapa ada by Love Inc-nya nih? Berarti kan ada something yang ingin diungkapkan oleh sang penulis atau dalam arti jadi lebih spesifik ya. Betul, seperti itu yang membuat gue tertarik sih, dan cukup menunggu-nunggu sih gue sih, seperti itu. Oke, Mami Ami. Sebenarnya dia kakak Ami ya, cuman karena saya seperti anaknya, jadi selalu manggil Mami. Gue tua banget deh. Nih, ngikutin Love for Sale 1 dan 2 nggak? Yang sebelum-sebelumnya? Terus gimana? Apakah berharap akan ada Arini atau Love for Sale 3? Itu setelah kedatangan ini gimana? Kalau lihat dari trailernya sih sebenarnya sih udah kelihatan banget bedanya ya. Udah kelihatan banget bedanya, makanya emang yang ditekankan di sini kan tentang si Arininya kan. Jadi sepenasaran itu gue tuh pengen tahu sebenarnya cerita tentang Arini itu apa sih sampai dia bisa jadi tukang ghosting para laki-laki gitu kan. Pasti kan dia punya background cerita yang apa gitu kan sampai dia bisa bikin laki-laki pada gitu kan. Nah itu sih yang bikin penasaran sih sebenarnya. Jadi makanya pas lihat ini kayaknya mesti nonton begitu kan, kesannya lebih dark gitu kan. Berarti kan mungkin menceritakan tentang pengalamannya dia yang dark gitu mungkin. Itu makanya gue penasaran sih yang nonton. Oke. Jadi dari sejauh ini dari Love for Sale pertama, kedua dan ketiga kan secara garis besar selalu ada Arininya. Untungnya ya. Jadi dia tuh nggak terlalu spin off banget dalam segi karakter. Dan juga yang installment yang ketiga ini dia udah lepas dari kata-kata Love for Sale. Jadi mereka udah mulai pede dengan nama karakter seperti yang dilakukan sama filosofi kopi. Jadi mereka udah punya para fans atau orang yang mengikuti dari awal itu udah Arini itu anak Love for Sale yang jadi momok para laki-laki bujang gitu. Karena jadi kayak dibilang Mas Tiawan tadi horor gitu. Ini kayak elemen horor dari sosok ini yang dating apps yang mungkin datang itu tidak diharapkan tapi sebenarnya kita butuh. Nah, itu sosok Arini itu seperti itu. Dan di sini ada Kak Nelly dari Cilegon. Makan. Gimana? Mas Aska, ngomong-ngomong soal dating app, Mas Aska, ngomong-ngomong soal dating app. Gimana Mas Aska? Pengalaman Mas Aska di dating app pernah nggak menemukan Arini?
Gila ya, giliran harusnya jadi host, harus yang lempar, ini mah dilempar balik gara-gara dating apps. Jadi dating apps, ini hal yang cukup relevan dengan para laki bujang atau mungkin perempuan-perempuan jomblo yang di bawah kita sebenarnya juga orang jomblo semua loh ini sebenarnya. Harus cara itu tentang ini. Ya cukup relevan dengan kehidupan kita anak urban, anak kota yang selalu menggunakan dating apps gitu, yang selalu memainkan kita butuh temen nih gitu. Ini tapi ketika ketemu Arini itu kayaknya bukan sesuatu yang diharapkan banyak manusia gitu. Terus kalau kita ngomongin tentang filmnya aja ya, nggak usah ngomongin curhatan. belum. Tadi Mbak mau nanya ya, kayak mau nanya pernah ketemu Arini gak di dunia nyata? Pernah. Selalu ada. Dari ghosting dan di ghosting pun udah berpengalaman. Jadi kalau bicara tentang Mas Richards itu, I know you so well lah Mas Richards gitu. Jadi ada Arini itu udahlah santai-santai. Masih banyak Arini lainnya. Yang nggak ghosting ya. Betul. Dan di Arini 1, Love for Sale 1 ada Mas Richard. Love for Sale 2 ada Mas Ican. Yang ketiga ini untungnya, ada sisi untungnya, positifnya adalah tidak ada korban baru dari Arini. Tapi kita dikulik lebih dalam backstory-nya si Arini itu dari awal dia melamar kerja atau pertama kali dia masuk ke Love Inc. Love Inc adalah ya tempat kantor, tempat dia bernaung gitu. Gimana dengan Mas Tiawan penggambaran tentang Love Inc? Apakah sesuai ekspektasi atau gimana? Silahkan. Nah, jujur sih nama apa ya tadi seperti Mas Aska bilang kan nama kita bilang dating app kan emang udah istilahnya lagi in nih, dan istilahnya sudah biasa kita bilang ya, sudah biasa lah. Kalau dulu kan kesannya momok ya, tapi sekarang ini sudah biasa. Dan itu menurut saya itu ini yang menarik nih, dan saya ingin tahu nih dalam arti visi daripada V-Cinema ini, dalam arti mau dibawa ke mana nih istilahnya dating app nih, apakah ini istilahnya sesuatu yang sangat menyeramkan, karena istilahnya kan kalau kita lihat di teaser ini kok kesannya kok kayak apakah ini dicuci otaknya, apakah ini gimana, seperti itu sih. Dan itu cukup membuat saya penasaran sih Mas Aska sih, dan dalam arti tapi mungkin karena di sini durasinya kan nggak terlalu panjang, 1 jam lebih doang ya, kalau salah 70 menit. Kurang lebih 72 menit ya, dan itu menurut saya sih kekurangan durasi aja sih menurut saya sih. Ataupun tadi itu karena ini satu Arini, satu by Love Inc, jadi kayak bingung nih, masih bingung nih mau di apa, mau yang mana ya? Itu sih kalau menurut saya sih. Dan seperti itu sih dalam arti kita jadi cuma diberikan kayak teaser aja, oh nih ada tanda kutip Arini lain nih, ibarat kata kayak Black Widow, ada Black Widow lain nih istilahnya, selain daripada Natasha yang dilatih ini sih yang tadi itu awal itu gue berharap itu mendapatkan tontonan, jadi itu ada Black Widow lain atau Arini lain nih, seperti itu sih. Oke. Terus untuk Kaneli, oi. Oke, dari posternya yang di belakangnya Mas Tiawan itu kan ada Arini dengan apa ya, alat-alat canggih. Berharap kita masuk ke metaverse atau konsep-konsep V-Cinema yang mungkin akan menggila gitu, seperti Ben dan Jody yang mungkin akan belok banget gitu. Sebenarnya kan Nelly punya ini enggak pikiran ini kayaknya bakalan aneh lagi atau gimana gitu. Apakah sama dengan pikiran Anda tentang Arini ini? Silakan. Aku tuh jujur ya nonton film ini tuh karena nggak nyari infonya lagi, ada filmnya ya udah tonton aja gitu. Jadi nggak terlalu ini kira-kira ceritain apa ya. Tapi setelah nontonnya terus disambungin sama flashback yang Love for Sale 1, 2 gitu kan. Oh ternyata begini sebelum mereka ketemu sama pelanggannya, customernya ya itu ya. Ternyata sebelumnya prosesnya begini gitu. Oh jadi tahu gitu. Benar. Sebenarnya selama ini kan cuma nebak-nebak aja. Ternyata setelah dilihatin di filmnya ini, ya itu prosesnya ngeri juga ya, sampai cuci otak gitu. Ya. Tapi dari idenya keren sih idenya. Ya,
ide keren, tapi kesannya kok kayak menurutku ya, kesannya kok kayak terlalu mengada-ngada. Maksudnya dari dua film iya, pertama, benar. film pertama kita dibuat banyak bertanya-tanya. Ini Arini pergi kemana? Arini itu siapa? Gitu dengan nama Arini bla bla bla. Kemudian yang kedua dia kembali tapi tetap tidak memberikan jawaban apapun, malah justru memberikan pertanyaan baru. Nah, itu kita semakin setelah dibuat ke kanan, dibuat ke kiri, harusnya kan ini dengan judul stand alone sendiri Arini harusnya kan memberi jawaban gitu. Ada By Love Gimana ini loh. Kakak Ada By Ami Love ini. melihat yang ketiga ini By Love Inc. Tapi By dikecil Love banget gitu. Inc. Jadi Arini harusnya di stand outin. Apakah misteri Arini saat ini menjawab pertanyaan dari Kakak Ami? Silakan. Belum Audio. di onin, masih di mute. Menjawab sih enggak Yes. sih, malah jadi lebih malah jadi nanya-nanya lagi sebenarnya maunya apa sih. Sebenarnya sih kalau aku pikir sih ya, kalau dilihat dari filmnya mungkin yang mau diangkat itu masalah dating apps sama eksploitasi manusia mungkin ya kalau menurutku ya. Cuman tidak tersampaikan dengan baik aja sih, jadinya akhirnya kemana-mana gitu kan jadinya. Jadi sebenarnya kurang eksplor aja sih. Jadi bukannya kita menemukan jawaban, tapi malah kita ya antara kurang ya silakan. Oke. Aman nggak ya? Recordnya aman ya? Tadi sempat hilang sih di aku. Iya. Iya sempat nggak itu sih. Oke. Gimana Mas Tiawan? Gitu. Tanggapan? Audio? Mas, audio. Kita ini emang kayaknya kayak hostnya kalian suka error ya, ngetes ya. Ini kayak sambil ngebayangin Arini nih kayaknya sampai lupa mic-nya. Iya nih. Oke. Tolong tanya lagi. Saya bukan Megawati loh ya, saya bukan ini ya. Hai guys. Matikan audio. Terus Enggak, soalnya tadi ingatnya cuma suruh hi guys doang, jadi kita lupa nyalain lagi mic-nya. Oke, nama apa? Menjawab pertanyaan. Kalau dibilang menjawab pertanyaan sih, malah menambah pertanyaan sih, dan itu mungkin strategi mereka sih seperti itu. Mungkin menjawab pertanyaannya adalah kenapa nih dalam arti si di Love for Sale 1 bisa dengan gampangnya berpindah ke Love for Sale 2 itu tanpa tambah ada rasa-rasa dengan Richard lagi nih pas dia sama Ichan nih, apakah dia orangnya benar-benar mati rasa atau gimana? Ternyata kan terjawab, ternyata itu dicuci memorinya, istilahnya di uninstall, istilahnya segala macam itu di delete, dimasukin memori baru seperti itu sih. Yang terjawabnya mungkin itu aja sih dalam arti. Tapi untuk yang latar belakang, benar-benar latar belakangnya kita kan cuma tahu bahwa dia itu udah gak punya keluarga segala macam, itu aja sih. Oke. Iya, terus jadi kayak ada koneksi hari ini bapuk. Oke. Hujan nggak? Terus jadi kayak ada pertanyaan lagi nggak sih sebenarnya dia masuk ke? Iya, makanya itu kan kita nggak punya tes. Kan kita nggak punya waktu yang panjang untuk hidup, untuk menikmati hanya Love for Sale aja kan hidup ini gitu. Jadi kalau kita suruh menanti jawaban lagi gimana hari ini kayak gimana itu kan kayaknya udah cukup lelah ya. Jadi kayak pengkhianatan original story dari pertama. Yang pertama itu udah masterpiece, udah membekas di ingatan orang-orang sebagai sebuah film romance yang patah hati, yang mungkin akan relate dengan banyak orang. Kemudian yang kedua, bukannya menjawab malah justru dipatahin lagi, malah membuka teori baru lagi dengan nama-nama lain. Toh nama pertama adalah Arini Kusuma kalau nggak salah, yang kedua jadi Arini Caniago gitu. Kan itu banyak plot hole, banyak hal-hal yang sebenarnya ini kok membuat teori baru lagi gitu. Dan yang bikin parah ketiga ini juga berubah lagi ya, nama-namanya ada Arini Wulandari gitu. Itu juga ada pengaruh dari sutradara gitu. Menurut kalian siapa yang mau jawab? Silahkan. Kayak ada 3 film dengan satu judul film, tapi tone-nya berubah, nama-nama sutradaranya juga berubah gitu. Pengaruhnya sebesar itu, dan kalian gimana rasanya? Opini kalian tentang perubahan
sutradara gonta-ganti gitu. Atur siapa ya? Mbak Nelly lah, Mbak Nelly. Gak ada yang ngomong kan, Oke, Dead End. ya udah, Mbak Nelly. Ya. Kalau aku sih Emang malam ini hostnya rada galak ya, sorry. kalau di antara 3 film ya udah jelas yang pertama yang paling bagus dan paling memuaskan gitu kan, membuat kita ngelihatnya itu jadi pokoknya puas lah gitu kan filmnya. Yang ketiga ini sih sebenarnya ada sih sedikit menjawab sih sebenarnya kan. Jadi kan kita apalagi kan di ACS juga diliatin gitu kan, walaupun sedikit sepenggal gitu. Ya mungkin buat bahan selanjutnya ya. Tapi ya gitu deh. Gambling antara mau dibikin lagi atau enggak gitu. Kalau nggak dibikin lagi kenapa ada ACS gitu. Oke. Atau biar semua penonton jadi terpuaskan ghostingannya gitu. Sekali di ghosting kan tetap sakit hati pasti. Tapi gimana dengan coba Kak Ami, karakter Arini yang ketiga ini, apakah dia seolah punya dunia baru di seri ketiga ini atau ada korelasinya dari pertama kedua gitu loh? Seolah-olah dia kayak masih bermain profesional seorang yang unknown gitu loh. Tadi kayak nggak punya karakter kuat. Dia tokohnya kayak gimana? Pokoknya harus mimiknya kemana. Misalnya ada si Richard gini, ada Ichan gini. Sekarang dia tuh apakah dia masih nempel atau punya karakter kuat sendiri? Sebenarnya mungkin kalau yang di ketiga ini kan emang dibikinnya Arini itu lebih ke lebih ke dark gitu kan ya, lebih ke yang beda lah sama yang pertama sama yang kedua kan gitu. Tapi tetap dengan keariniannya dia gitu kan. Toh dia masih mengingat juga kan masalah ada kura-kura, ya kan. Iya. Terus masalah ya pokoknya dia masih tetap mengingat, cuman emang sengaja ditekankan kalau di sini tuh dia emang dia tuh dark karena dia kan ini juga dia bingung sendiri juga kan sebenarnya kan dengan dia krisis dia eksistensi sendiri gitu kan. Ya makanya kenapa yang satu-satunya yang terjawab sih kenapa dia ghosting ya karena dia dicuci otaknya itu kan, jadi dia akhirnya dia bisa berubah-ubah gitu kan dengan nama-nama yang berbeda gitu menurutku. Oke. Mas Dok, tambahan? Kayaknya cukup kali ya dalam arti tambah. Nah, yang pertama gitu kan soalnya ini pertanyaan dari Mas Aska kan, apakah karena sutradaranya atau karena apa? Yang pasti kan karena kan selain dari sutradaranya juga penulis naskah kan yang benar-benar berubah kan, dan memang dalam arti ini ada plus minus. Dalam arti plusnya itu adalah bahwa kalau kita ngomong minusnya itulah. Minusnya itu adalah kelemahan dari misalkan kalau mengganti istilah sutradara ataupun mengganti penulis naskah, itu kemungkinan itu visionnya itu pasti kemungkinan ya Beda lebih banyak banget ya. bedanya, kita ngomong lebih banyak bedanya lah ya, walaupun kemungkinan besar itu pasti masih ada tiktokan lah ya dalam arti di balik layar itu ya. Tapi di sisi positifnya justru itu memberikan sesuatu yang fresh, benar-benar fresh nih, dalam arti berani gak? Karena kadang-kadang itu kalau kita udah sayang terhadap karya kita dibuat lanjutin, kita kadang-kadang itu nggak jarang sekali yang berani mengambil risiko untuk mengambil sesuatu yang berbeda. Ya salah satunya kan Ben and Jody itu salah satu yang berani mengambil sesuatu yang beda tuh ya. Nah kalau ini kan mungkin yang tadi itu dengan diganti ke penulis naskah, jadi istilahnya ungkapkan apa istilahnya segala macam imajinasi mau segala macam itu, bebasnya sih seperti itu sih. Jadi menurut saya ini suatu kekuatan dan kelemahan juga sih seperti itu. Tapi kalau tambahan menurutku sih Arini yang diciptakan sejak origin story yang dibuat sama Mas Ucup, Andi Bahtiar Yusuf. Arini itu dibuat dengan public service-nya yang plus A gitu. Terus gimana dia melayani, gimana dia bersikap, manis-manisnya. Itu kan lama-lama menghilang nih. Meskipun di Ichan dia lebih ke family value-nya yang diangkat gitu. Bener-bener beda banget kan. Kalau yang pertama kan terlalu romance dewasa, yang kedua lebih pendekatan ke family. Betul. Yang ketiga ini makin belok lagi lebih ke millennials gitu kan. Jadi penonton
awam, penonton setia Arini yang mungkin rasa dewasa, mungkin dari yang kedua aja dia udah kaget nih. Wah, si Arini mau melakukan keliaran apa lagi nih dengan kliennya gitu. Tapi ternyata malah dekat dengan ibu yang kedua. Lebih family value. Jadi penontonnya lebih luas lagi. Tapi kalau ini kayaknya dipersempit lagi gitu dengan millennials, lebih ke anak-anak muda yang kayak tahu teknologi, yang kayaknya ngulik banget tentang Love Inc gitu. Kalian ngerasa gimana sih? Karena kan kemungkinan itu kan sudah dijawab. Ini kok si Arini kok jadi agak kebal-kebal ya dicuci, dalam arti istilahnya dicuci otaknya itu kok nggak istilah efeknya itu nggak kayak dulu. Nah ini dia nih yang mungkin yang bisa bilang masuk akalnya sih di situ sih, kasih istilah walaupun cuma ngomong doang, lewat omongan doang nih. Ya, seperti itu sih kalau menurut saya sih. Nggak tahu kalau menurut yang lain gimana nih. Ya silakan Kak Ami, ada opini lain tentang karakter developmentnya Arini deh, 3 film terakhir ini gimana? Iya sih, kurang tereksplor sih malah jadinya kan, malah jadi kayak yang mau dibawa kemana sebenarnya arahnya si Arini mau cari jati diri atau mau menunjukkan pribadinya dia atau apa kan. Udah gitu kan dia, ya itu yang kata Mas Dewan bilang kan, yang ini udah dicuci otaknya tapi kayak nggak ngaruh, terus udah gitu banyak lah maksudnya kayak di film ini juga kan mereka banyak hal-hal yang ya tidak tereksplor, akhirnya terkesan buru-buru, yang penting lanjut ke next story-nya aja sih gitu. Yes. Nelly, ada mau nambah tentang Love Inc-nya sendiri deh? Love Inc-nya sendiri. Iya sih, kalau ditanya puas apa enggak ya pasti nggak puas sih sama filmnya yang ini sekarang. Kayak kurang maksimal aja ya karakter si Arininya itu. Yes. Padahal di yang pertama dan kedua kan dia tuh kayak nonjol banget gitu karakter dianya itu. Dengan segala kelebihannya gitu kan. Dan kalau menurut aku di film ini juga kan dia yang ingat tuh cuma sama yang Love for Sale 1 dong kayaknya ya. Yang kedua tuh nggak dia ingat kan? Yang kedua nggak ada. Iya. Nah itu dia kayak ada teori konspirasi. Nah itu dia yang sempat jadi pertanyaan juga, maksudnya apakah ini timelinenya itu sebelum Love for Sale 2, tapi kalau dilihat dari endingnya enggak ya? Atau iya, kayak udah ngelewatin Love for Sale 2 ya. Cuman atau itulah kekuatan cinta sejati. Mau dicuci otak seperti apapun, kayak biasanya kalau yang pertama tuh lebih lebih kena ya kalau yang pertama. Eternal Sunshine. Yang pertama itu punya kura-kura soalnya. Kelun namanya. Jomblo. Ya karena harusnya kan kalau misalkan ya Arini dibuat direct langsung dari Love for Sale kedua ketika dia kabur dari rumahnya Ican bawa koper. Kalau skenario yang dibuat dia kayak naik kereta sendirian, terus habis itu pencarian jati diri Arini itu sebenarnya nggak baik nih jadi orang kayak gini. Menurutku sih lebih menyenangkan ceritanya berlanjut. Tapi masalahnya di cerita ini dengan bergantinya sutradara, penggantian naskah, dengan dibuat lebih sangat-sangat culture banget gitu, yang harus diculik lagi sama ownernya Love Inc, terus dijebak, dimasukkan ke dalam kantor lagi, terus diceritakan backstory-nya lagi. Itu kan jadinya kan belum mati soalnya, jadi bisa diculik lagi. Ya, jadi kesannya kita harusnya moving forward dari Love for Inc 2 malah dibalikin ke belakang ketika dia diculik gitu, malah dicuci otak lagi. Akhirnya berubah filmnya jadi pencucian otak atau escaping dari suatu tempat gitu kan. Itu yang bikin menurutku sih mengesalkan sekali, karena kita pengennya hari ini harusnya ini ketemu Mas Richard yang lebih, maaf saya kemarin kilaf, itu mungkin akan terasa oke, memberikan solusi gitu dengan karakternya, penyelesaiannya tidak merugikan, tapi malah dikenalkan dengan karakter baru. Love Inc. Mas Setiawan gimana? Love Inc ini semenyebalkan itu menurut Mas Setiawan atau gimana? Sebenarnya emang ini cukup agak sensitif ya, dalam arti apakah ini istilahnya kita bilang itu termasuk perdagangan manusia gak, dalam arti menjebak dengan dalam arti kita ngomong perdagangan manusia dengan tanda kutip secara paksa nggak paksa, eksploitasi dan segala macam, karena kan dalam arti kan nggak dipaksa karena dia awal itu tanda tangan sendiri.
Iya, bukan benar. diculik, bukan diculik dalam arti, tapi setelah itu ada pemaksaan. Di satu sisi ya dia tanda tangan, dia boleh tahu dalam arti semua pikirannya segala macam, tapi pertanyaan apakah dia tahu bahwa yang disebut pikiran segala macam itu adalah dia itu harus dicuci otak, ingatannya itu harus dihilangin segala macam. Ini kan ini kan kita bilang kan eksploitasi yang menurutku sih menyeramkan sih, benar-benar menyeramkan sampai nggak tahu jati diri, tanggal lahirnya pun nggak tahu. Ini benar-benar menyeramkan. Dan istilahnya di kontrak itu menggiurkan, sebulan 50 juta kita ngomong ya 50 juta itu pas materainya masih 6.000 tuh, jadi kita 6.000. jadi istilahnya kan udah lama tuh kita bilang ya, belum 10.000, jadi istilahnya itu sebulan loh 50 juta loh. Sebulan 50 juta, kontraknya 6 tahun. Kalau kan bayangin aja 50 juta kali 12 bulan kali 6 ya, lu akan nggak usah tutup mata aja istilahnya. Tapi dia nggak tahu berarti. Di Love for Sale kan harganya juga dapat diskon. 50 jutanya dari mana gitu. Nah, itu kan akhirnya kan dibilang kan sampai sekarang kita nggak tahu nih duitnya itu mereka nggak pegang, mereka itu nggak pegang nih, karena mereka itu tinggal di situ. Jadi misalnya tugasnya itu selesai, dicuci otaknya, mereka udah nggak ingat-ingat lagi. Oh, selamat datang di Love for Sale. Oh iya baru datang nih gue nih, baru gabung. Kan gitu kan? Bener nggak? Nah itu menyeramkan loh, itu menyeramkan sekali loh. Ditulisannya 6 tahun, tapi lu tahu gak? Lu masuk kapan? Lu sampai selesainya kapan? Lu nggak tahu, dokumennya itu hanya owner aja yang punya. Kan dicuci otak ya. Iya. Lu kan dicuci otak. Jadi secara nggak langsung menampar era perbudakan perbudakan dunia kerja sekarang ya. Mungkin para budak korporat gitu kan ngerasa wah kita banget nih, maksudnya kita ada kontrak yang di luar itu tapi kerjanya lemburan mati-matian gitu, ternyata duitnya juga nggak ada gitu. Dengan isu terkini mungkin guru honorer yang 24 tahun nggak digaji, itu kan relevan sekali dengan adegan apa yang disediakan di sini, tapi dengan kemasan sok-sok teknologi, sok-sok kekinian banget gitu. Kakak Ami gimana? Apakah karakter bos korporat gitu? Bos korporatnya siapa namanya? Anita. Marissa Anita. Apakah dia tapi itu kan nggak tahu apakah itu beneran bos apa mandor. Iya, kalau biasa di Love for Sale 1 aja dia bagian terima telepon kan, teleponin pelanggan. Halo, saya Anita. Iya. Oh, ternyata bisa aja kan sebenarnya ada lagi di atas dia. Ya. Ternyata emang lebih seru kita bahas tentang teori-teori konspirasi yang ada di Arini ya daripada karakternya ya. Soalnya banyak hal-hal plot hole, banyak hal-hal yang nabrak belok gitu kan, ketika dulu di Love for Sale 2 juga Roy Martin kakaknya ngomongin sama satu antek lah di satu grup. Itu dia bilang kalau papahnya sih tahu kalau marganya Caniago gitu. Teori-teori itu kan itu siapa dong? Mata-mata atau apa gitu. Jadi continuity-nya menurutku tuh nggak berlanjut di Arini 3 gitu. Menurut kalian gimana? Apakah itu patah sekali atau enggak? Kak Mi. 3, 2, 1 der. Ini agak putus-putus ya. Apakah ini error? Yes. Sinyal aku jelek sekali. Lumayan ya. Apa sih continuity-nya sih agak berkurang ya. Cuma makanya di yang ketiga ini sih apa ya? Kalau dilihat sih ceritanya agak-agak ini kayak yang mereka lari-lari. Ini cerita tentang yang ketiga ya, tentang yang love Arini by Loving ini ya. Maksudnya di situ kan ceritanya kan kayak apa sih? Yang mereka lari-lari, terus yang si Tiaranya sih sayangnya tuh kurang tereksplor ya, si Tiaranya tuh apa dia namanya Kelly ya, Kelly-nya itu juga kurang tereksplor, jadi emang Tiara ya, jadi kurang apa ya, kurang gitu kan, kurang apa kok ya, continuity-nya jadi nggak ada, jadi sebenarnya yang terlihat nyambung sih cuma si kura-kuranya itu aja kan, dari Love for Sale 1 aja sih, gitu sih kalau menurutku. Kurang believable juga nggak sih? Iya, ya kayak mereka lari-lari terus yang sembunyi terus ngelihat cowok yang ganti baju itu maksudnya mau apa gitu kan, itu kayak nggak penting banget gitu kan.
Ya. Terus yang si Kiaranya joget-joget, yang ngalihin satpam gitu juga. Kenapa dia nggak dibikin lebih dark aja gitu kan, dia ada dark gitu ya kelihatannya kan, yang jutek gitu, padahal kenapa dia nggak jutek aja sekalian sama satpam, nggak dia joget-joget gitu kan. Iya. Kayak gitu-gitu Pengen kan. ngasih komedi tapi nggak ini. Iya gitu. Kalau dia dibikin jutek dan lebih dark, mungkin akan lebih berasa gitu kan, sisi gelapnya dari Love In itu gitu kan, kalau menurut sisi gitu. Oke, kayaknya juga lumayan banyak ya perjulitan malam ini. Mas Dok, ada yang mau diunek-unekin lagi atau kekecewaannya dulu? Kayaknya kita mau kasih yang minus-minus dulu deh, sebelum nanti kita kasih yang manis-manis lah, terakhir lah. Yang minus-minus apa ya? Mungkin ya tadi itu kurang durasi, jadi saya bingung nih. Menurut gue sih agak bingung mau memperlihatkan love in-nya atau Arini-nya. Jadi saya serba nanggung sih kalau menurut gue sih. Terutama kayak love in-nya nih. Love in-nya ini seberapa berbahayanya kita ngomong nih. Seberapa berkuasanya orang-orang di balik Love Inc. Karena untuk menutupi istilahnya menyekap kita ngomong ya, menyekap banyak orang seperti itu dengan teknologi seperti itu kan pasti kan membutuhkan biaya yang sangat besar tuh. Ya emang bisa dibilang sih 50 juta, emang satu orang 50 juta sebulan ya menurut ketutup juga sih, nggak ketutup ya, tapi kan pastinya itu kan ada donornya nih. Nah, jadi ya menurut gue sih kurang terkulik sih, untuk ini, dan seberapa bahayanya itu sampai bisa ngegap dia yang di taksi tuh, nggak segala macam itu segimana istilahnya. Itu sih yang menurut gue yang agak sayang sih, seperti itu. Seperti itu sih. Itu sih. Ada lagi minus? Mungkin dari durasi atau mungkin dari keterbatasan ruang yang bikin ceritanya juga bundet aja di situ doang. Silakan. Kalau keterbatasan ruang ya karena kita udah banyak sekali film-film yang ruangnya untuk di rumah segala macam di situ-situ aja. Jadi cukup. Kalau gue sih udah cukup terbiasa sih untuk yang ruangan seperti itu sih, seperti itu. Cuman yang tadi itu yang saya setuju dengan Mbak Nelly bahwa ada beberapa humor itu yang agak ya nggak perlu, kayak saya lu joget-joget sapam gue sakit joget-jogetin juga nggak, kecuali sapamnya udah agak tua usia, dan berarti yang harus geraknya lambat gitu kan. Ini kan sapamnya masih gagah, saya lu joget-joget you're wasting your time, maksudnya untuk ketangkep joget-joget. Sapamnya juga bukannya ngambil tong sampahnya lempar aja gitu. Iya bener. Lempar gitu. Maksud gue kan kayak gitu. Itu sayang, itu akhirnya itu membuat sang karakter itu kurang dark atau sesuai yang sudah dibangun sih, seperti itu sih. Walaupun ya nggak terlalu, bagi gue sih nggak terlalu ganggu, cuman saya ya sayang sekali kenapa nih gitu sih. Kayak karakter cowoknya itu siapa, Galang? Siapa namanya? Galang ya? Galang ya benar. Galang ya. Kan itu kan ceritanya dia kan anteknya Love Inc sebenarnya kan. Betul, yang ditanam. Iya betul. Tapi kan kayak kurang gitu. Jadi kayak antek tapi lemes gitu, gimana ceritanya gitu kan, ditinju juga kayak yang udah jatuh aja gitu. Bukan itu, kalau itu menurut gue karena untuk melindungi aset, jangan sampai melukai aset mungkin menurut gue ya. Dia kan ditinju 3 kali akhirnya nendang kan, mau sebel gitu. Itu sih. Cuman yang terakhir ya gue setuju sih, yang dikeplak pakai sendal pingsan itu sebel juga sih. Gue kira dikeplak pakai apa gitu, gitu. Ini pakai itu sendal kalau nggak salah ya. Bener ya sendal ya kalau nggak salah. Iya. Benar. Iya. Makanya antek tapi lemes banget. Waktu berantem sama Kelly, dia ditendang perut, dia masih bisa bangun. Tapi begitu tungguknya pakai sendal, dia mati. Yang maksudnya pingsan gitu kan. Ini nggak konsisten banget nih karakter. Mau kuat apa mau enggak nih gitu loh. Apa pilih-pilih senjata dia. Kayak yang dia ngobrol sama si Arini lagi pas olahraga itu juga kan, maksudnya setelah itu juga kan nggak ada kejelasannya gitu kan. Kata dia kan kita ngobrolnya mau ngomong lagi gitu kan. Tapi kan abis itu lost gitu, terus apa gitu kan, ngobrol juga gitu kan. Karena ngobrol di kamarnya Arini. Tapi kan ke gap.
belum sempet ngobrol banyak, udah kedua sama ibu kos ya. Ibu kos ya. datang ibu kos. Iya sih, ya, cuman ya gitu lah. Oke. Kurang kuat aja karakternya. Lihat buat aja. Kayaknya kalau cukup dari ya. Mas Aska gimana Mas Aska? Enggak, Apa belum. nih? Apa nih? Dari Mas Aska gimana nih? Iya, Nanti, ini dari Mas Aska ini sendiri nih, ayo keluarkan, jangan ditahan, ayo keluarkan. Nah, sekarang Iya, kita mulai dari pertanyaan sulit dulu untuk Mas Aska. Kelebihan dari film ini menurut Mas Aska apa nih? 3 hal ya. Nah, 3 kelebihan. Wah, kenapa jadi ada numerical gitu? Ya udah 5. Kelebihan itu mungkin apa ya? Ada sedikit tadi mungkin kita bahas, ada quotes dari Marissa Anita kali ya tentang komunikasi gitu. Mungkin ini kan inti film ini kan kisah seseorang yang ingin resign dari sebuah pekerjaan yang toxic relationship sama perusahaan gitulah. Garis utama film ini sebenarnya gitu. Jadi ketika ada toxic relationship dengan perusahaan, pengen resign, gimana caranya, pengen kabur gitu. Tapi dia harus membuka aib perusahaannya dulu nih, gimana, di-spill dong gitu. Nah, sebenarnya sisi positif perusahaan ini dari Marissa Anita, dia kayak memberi suatu masukan tentang baiknya komunikasi. Jadi dia harus gimana, lebih baik mendengar dan tanpa merespon, tanpa membalas. Jadi lebih baik kita mendengar aja. Gimana? Coachnya tolong disebutkan. Itu untuk memahami. Nah itu maklum jomblo nggak pernah gituan. Ya lebih baik mendengar, memahami daripada respon ya. Kunci sebuah hubungan. Tunggu. Tuh. Suaranya di ini dong. Ya. Baik. Mas Dok, tekan. Kunci sebuah hubungan adalah komunikasi. Dengarkan pasangan kalian. Usahakan mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk merespon. Nah itu Arini Bayosing tuh quote-nya. Nah Mas Aska ya, ingat ya, bukan untuk merespon loh. Dengarkan. Benar-benar itu. Iya. Itu keren tuh. Wah, merinding saya dengerin itu. Hal-hal positif yang dimasukkan ke kuping, yang mungkin salah satu dialog yang mengena dan masuk di telinga ketika 1 jam itu, ya itu ketika ternyata ada nih konsep hubungan yang dimasukkan, di planting dari perusahaan ini, ada sisi positifnya gitu, nggak cuma di PHP-in langsung di ghosting gitu. Mereka ini dilatih secara baik untuk menjadi pendengar yang baik. Nah apalagi dengan pasangan juga harus seperti itu ya ibu-ibu ya. Oke. Itu hal positifnya, tapi hal negatifnya itu lebih ke continuity-nya nggak bagus, itu Arininya bukan Arini yang ku kenal dari yang pertama. Jadi ada rasa penyesalan ketika nonton film ini. Tapi bukankah itu masuk akal? Berarti Arininya itu kan setiap kali kan dicuci otaknya dan istilahnya dimandat untuk menjadi sesuai dengan permintaan daripada klien. Kliennya itu butuh kliennya itu butuh yang liar, ya dia harus liar. Kliennya itu butuh yang family woman, dia harus jadi family woman. Nah ini dia yang saya ingin bantah dari Mas Aska. Gimana? Jadi debat deh. Ya, kayaknya ini faktor gimana? Manusiawinya, humanisnya si Arini akhirnya tergoyah gitu di ketiga. Yang pertama kedua dia berusaha profesional untuk bekerja sesuai prosedural company, budak korporat gitu. Tapi ketika ketiga dia kayaknya nggak bisa deh, dengan karakter Kelly Tandiono dia diperlihatkan pasangan dia itu ada calon mertuanya mau meninggal. Dan dia kayaknya ada krisis pergolakan batin gitu. Ini kayaknya kerjaanku nggak bener nih. Kayak masa memberi harapan ke orang tua yang udah mau meninggal gitu. Jadi itu kayak insight baru ke Arini. Iya deh kayaknya Mas Richard dulu juga orangnya baik banget, kenapa aku tinggalin ya? Itu loh. Jadi ada krisis identitas, krisis pekerjaan, sisi humanisnya dikoyak. Nggak bener nih kerjaan nih, profesional dong gitu. Bahkan kayak pekerja komersil pun berantakannya juga karirnya karena itu kan. Ada sisi moral yang dikoyak gitu deh. Jadi gabut deh. Bingung ngomong apa lagi. Mas Dok silakan. Nah, Mami gimana Mami? Setuju gak sama Mas Aska? Nanya ke Mas Aska. Oke. Iya, nanya dong. Mas gondrong tatoan tuh siapa ya namanya? Kayaknya dia
Itu padahal ganteng loh itu. Yang mana mungkin itu? kalau tahun lalu kita kenal, saya juga gondrong kok. Jadi, Oh iya. nggak tahu. Yang tatoan. Iya, yang tatoan. Tadi Yang tatoan ngebahas kan? sih, Bukan ya? tadi sempat ngebahas sih. Kirain yang main di itu loh, yang main di Tersanjung the Movie, taunya bukan. Nah ini yang saya bingung itu tadi saya nonton 2 kali saya nggak merhatiin yang gondrong lagi Mas Mami. Sama, aku juga nggak merhatiin yang mana ya. Ya, pastiin apa? Pas awal-awal si Arini mau masuk ke dalam ruang trainingnya, ada coba ditonton lagi deh. Yang pas mau masuk ke ruang training itu yang pas papasan gitu, pas dia baru keluar papasan. Iya. Yang Hai Arini itu. Pas di meja makan juga sempet ada kok dia depannya siapa ya? Lupa deh. Yang rambutnya keriting yang main di cek toko sebelah ya, itu tahu nggak sih? Isi. Bukan Ari Keriting kan? Bukan, itu yang perempuan. Soalnya setelah ngelihat kredit title role-nya itu yang punya nama cuma 4. Jadi Marisa Anita, si Arini, Kelly, sama si Galang. Kalau gitu nih ada agen 1 Mas Andi Sujono, agen 2 Julianus Alexander. Antara itu deh. Nama-namanya itu nama figuran, jadi nggak ada nama karakter gitu. Jadi kesannya udah kita skip aja gitu. Soalnya ya beneran kita harusnya fokusnya ke Arini aja deh. Kenapa jadi karakter-karakternya juga kecil-kecil nyempit gitu, nggak enak dilihatnya gitu. Nah itu mungkin ya. Oke, kita mau lanjut aja langsung ke gimana? Mau diselesaikan apa mau diterusin mau nanya. Mbak Nelly mau nanya. Ya. Kalian waktu nonton Teka-Teki sampai terakhir nggak sih? Sampai ACS nggak? Nonton apa? Sampai. Kok aku ngerasa kayak film ini ada dejavu dari Teka-Teki ya, yang di ACS-nya Teka-Teki itu. Kayak aku pernah dengar dia ngomong gitu. Yang mana tuh? Apa aku doang ya yang ngerasa? Yang Anita itu bilang sebagai agent gitu loh. Sebagai agent. Atau iklannya yang Dian Sastro. Iya. Lumayan skip juga sih. Yang Dian Sastro ngomong. Ada lupa itu jelas. Lupa lagi pokoknya. Aku denger Anita ngomong itu kayak aku pernah denger di mana ya ini gitu. Pun udah lupa lagi. Oh, yang pas dia pas sama dia si kepala agen itu. Kita harus ini itu yang pas di awal itu. Aku kayak dejavu kayak pernah nonton di mana gitu. Padahal aku nggak nonton trailernya sama sekali film ini. Cuman lihat judulnya, tanggalnya udah aku tungguin gitu. Tapi aku nggak berusaha nontonnya. Sibuk. Oke, kalau dari kalian ini semua nih, Mbak Ami, Mbak Nelly nih, untuk film ini gimana nih? Puas gak nih? Dalam arti, apa kecewa atau misalnya kalau nanti kita akan buat spin-off daripada para agen, apalagi agen-agen Mas Gondrong nih Mbak Ami nih, gimana Mbak Ami? Kan ini kan, soalnya saya sempat nanya nih waktu press cons nih, saya tanya ini bakal dibuat spin-off gak nih? Dibilang ya nanti lihat aja nih. Kalau menurut Mbak Ami gimana Mbak Ami? Tombak ya. Kayaknya sih akan sih kalau secara ada ACS-nya gitu sih. Kayaknya mau nggak? Apa mendingan Love for Sale 3? Love for Sale 3 aja udah cerita tentang Arini dan cowok-cowoknya itulah. Customernya. Jadi ke Mas Richard lagi ya? Oke. Jadi nanti Mas Richard ketemu Ican gitu ya? Combo Revenge. Redemption biasanya judulnya tuh. Perkumpulan yang digostingin ya gitu. Perkumpulan yang digostingin. Nanti jadi cinta segitiga lagi. Ada lagi yang mau dibahas? Kalau nggak kita langsung ke kesimpulan? Ya udah kesimpulan deh. Oke. Kesimpulannya adalah Arini Love by Love Inc ini. Aku ngeblank banget hari ini belum makan. Apakah recommended untuk ditonton atau kalian ngerasa cukup? Sekian dan terima kasih dari yang kedua. Silakan. Worth it atau tidak? Ya, Mbak Nelly dulu. Satu persatu. Ya, kalau buat ngelengkapin cerita hidupnya Arini sih, ya nggak ada salahnya buat ditonton. Lagian supaya bisa biar nggak terlalu seuzon gitu. Kenapa Arini ghosting terus gitu? Ya itu aja sih. Oke. Kami worth it or not?
worth it atau Ditonton. tidaknya sih untuk ditonton ya tonton aja lah. Lumayan buat hiburan 70 menit kan, 72 menit sambil nonton-nonton aja. Tapi untuk mengharapkan sesuatu yang lebih dari cerita-cerita sebelumnya ya nggak ada juga sih. Jadi ya tonton buat hiburan aja lah. Gitu. Buat cari tahu aja gitu. Oke. Mas Setiawan, ada opini Savage untuk penutup? Harus tonton, saya aja nonton 2 kali. Nah, Itu dia. Kalian udah Yang mau bayar. saya tanyakan itu. Bukan. 2 kali. Ya untuk melihat ya hal-hal yang mungkin terlewati segala macam, apa gue salah, apa gue ini, apa si kura-kura Dan- apa nih, kura-kura dan ninja. masih Atau nggak ngeliat yang gondrong kan, udah 2 Masih kali. nggak, iya benar loh. Mbak Ami ngomong gondrong, saya nontonin lagi tuh nggak ketemu Cuman Mbak Ami, di beneran. TV-nya Ami aja, jangan-jangan. Mungkin ini. TV-nya Mbak Ami itu ada rambut yang apa? Rambut yang nempel. Gak Ada ada ini soalnya ya. di sini layarnya terang. Ada di legend sini. Tapi kalau menurut saya sih ditonton lah, dalam arti ditonton sih. Dalam arti memang ini kayak sekarang ini lagi musimnya banting setir semua ya kayaknya. Lagi banyak eksperimen banting Buatan setir baru dari ya. saya dari drama jadi action, dari saya biasanya sutradara drama jadi sutradara thriller segala macam sih. Itu sih kayaknya perlu ditonton sih menurut gue sih, dalam arti. Dan apakah selanjutnya itu akan ide-idenya semakin gila? Ya menurut gue sih why not, daripada idenya gitu-gitu aja. Menurut gue sih why not sih. Metaverse sekalian deh, dalam arti. Metaverse apa? Iya metaverse bener ya. Metaverse ya sekalian, dalam arti dunia-dunia mau jadiin dunia neo ya sekalian. Oke. Ya tambahan untuk opini pribadiku mungkin untuk kayak perubahan genre gini harusnya sih harus kembali kepada core-nya atau orang yang membuat skrip awal atau sutradara awal paling nggak diajak diskusi lah dengan nasib karakter ini gitu. Mungkin ketiga ini kecewa, tapi kalau misalkan mau dilanjutkan, oke lah, lampu kuning lah. Tapi seenggaknya orang-orang yang bekerja di awal dilibatkan atau misalkan kita kembali ke awal lah, back to core-nya Arini dan Mas Richards maybe gitu. Karena kalau kita semakin tersesat di tengah atau semakin tersesat ke belakang gimana nanti atau tiba-tiba ada Kelly-nya jadi gimana, itu kayaknya terlalu menyesatkan. Contohnya kayak di NKCTHI, Story of Kale, Story of Dinda, itu contoh yang membuat kita ngerasa cukup gitu. Jangan keluar dari core-nya. Kalau mau kalian buat origin story baru lagi gitu. Kalau mau contoh positif ya filosofi kopi gitu. Bisa menciptakan Ben dan Jody tetap ada di core aslinya. Kita masih relate dengan itu gitu. Soalnya ya itu ada plus positif, ada referensi positif negatif di kubu Visinema yang harusnya bisa jadi referensi nih, mana yang harus dia tiru gitu. Seharusnya ada pembelajaran lah. Ya gitu aja ya. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Cukup? Mungkin kode-kode terakhir itu buat next filmnya kayaknya tuh. Kode-kode kan ada tuh. Kode-kode. Itu buat next filmnya kayaknya. Ya sebenarnya Sepertinya. after credit scene-nya kan juga udah ada di La Force kedua kan ya. Ketika si dua orang karyawan Mas Richard itu ketemu Mbak Rini, dan Mbak Rini pun bentukannya rambutnya panjang kan, itu kan berarti udah versi yang Arini zaman dulu, bukan yang sekarang rambut pendek gitu kan, jadi kayak backstory lagi tuh. Iya, Itu benar. sih ya. So overall kalau kalian mau nonton Love Arini sampai bingung nama judulnya karena emang sangat menyesatkan ini, Arini Love by Ink, silakan ditonton di bioskop online. Tapi mungkin Ya, nih menurut saya sih mungkin nih pendapat dari Mas Aska ini agak-agak saya kurang pure karena mungkin beliau lagi lapar kali ini. Ini lagi galak banget ini. Kurang galak. Bisa itu. Iya loh, dia Bawaan. agak ini ya. Agak tenang ya. Agak menye. Oke. Udah gitu aja. Dan dia login nggak bisa itu. Seharian dia login nggak bisa. Udah. Lapar. Ya, Thank you ya. semuanya. Bioskop online. Jangan lupa di subscribe. Ada Mas Dok, ada Kakak Amir, ada Amin, dan Red is my favorite color. Itu ada channel Aska Goldie juga silahkan. Nah, BB69. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Bye guys. Bye. Bye guys.